Saudara-saudari, salam damai dan kebaikan. Kembali lagi bersama kami dalam program Renung. Kali ini bersama saya, Saudara Effendi Marut, OFM. Marilah kita memulai permenungan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putramu, yang telah wafat dan bangkit mulia, Engkau telah membuka jalan keselamatan bagi kami. Kami mohon berilah kami keberanian untuk mengikuti jejaknya, mencintai sesama secara tulus, kendati harus disertai dengan pengorbanan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama merenungkan bacaan hari Minggu Paskah keempat dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus yang bangkit, kini kita sampai pada permenungan bersama berdasarkan Injil Yohanes. Ketika merenungkan bacaan ini, saya sendiri bertanya-tanya untuk diri saya sendiri dan juga untuk kita semua. Pernahkah kita mengalami kesepian di dalam hidup? Pernahkah kita mengalami saat di mana kita tidak ditemani oleh siapapun? Pernahkah kita merasa tidak dituntun, tidak dilindungi, atau bahkan kita merasa bahwa hidup ini sudah tidak berguna lagi karena begitu banyak kesulitan yang kita hadapi? Saudara-saudari sekalian, pertanyaan-pertanyaan ini barangkali lebih banyak disampaikan oleh saudara-saudara kita yang barangkali terdampak pandemi COVID-19, atau juga saudara-saudari kita yang mengalami bencana di beberapa daerah. Mereka akan bertanya, masihkah kami dilindungi oleh Tuhan terutama? Masihkah Tuhan berpihak pada kami? Masihkah Tuhan menuntun kami? Mengapa Tuhan menguji kami?
dan berbagai pertanyaan-pertanyaan lainnya. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini memang akan selalu menemani kita manusia yang mengalami begitu banyak problem dalam dunia ini. Dan saudara-saudari kita yang terdampak pandemi COVID-19 atau juga saudara-saudara kita yang terkena bencana akan sampai pada suatu titik di mana mereka merasa kesepian, di mana mereka merasa ditinggalkan, di mana mereka merasa bahwa Tuhan tidak lagi berpihak pada mereka. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ketika kita bersama-sama merenungkan bacaan Injil hari ini, Yesus membangkitkan harapan dalam diri kita. Yesus memberikan sebuah metafora dirinya sebagai seorang gembala bagi domba-domba. Seorang gembala yang baik. Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Kita tahu bersama dalam seluruh karya pewartaan Yesus, Yesus memang hadir sebagai gembala yang baik, yang dengan tulus menuntun domba-dombanya, bahkan di saat-saat yang mencekam. Yesus bersama para muridnya yang adalah domba-domba gembalaannya, seringkali berada dalam tekanan, ancaman orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi kala itu. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus tidak lari. Ia tampil sebagai gembala yang baik yang menuntun domba-dombanya. Ia tidak menghindar, ia tidak lari, tetapi dia menunjukkan dirinya sebagai seorang gembala yang baik yang selalu mengasihi, menuntun domba-dombanya ke jalan yang benar. Nah, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kita memang sedang berada dalam situasi yang tidak nyaman karena pandemi COVID-19, atau barangkali juga untuk saudara-saudari kita yang terkena bencana alam. Kita bersama-sama sedang dalam keadaan yang tidak nyaman, tapi kita sedang berjuang untuk nyaman di tengah situasi ini. Apa yang membuat kita kemudian nyaman? Itu karena iman kita akan Yesus. Dalam Injil kita merenungkan betapa Yesus selalu hadir sebagai gembala yang baik, yang akan selalu hadir di saat kita kesepian, yang akan selalu hadir di saat kita mengalami berbagai macam kesulitan hidup. Yesus akan selalu hadir di saat kita membutuhkan teman dalam perjalanan. Dan kita tahu bersama, di tengah pandemi ini, di saat bencana alam, Yesus hadir melalui orang-orang yang mau berbagi. Yesus hadir melalui orang-orang yang dengan tulus bersolider terhadap semua orang yang terdampak pandemi dan terkena bencana alam. Itulah iman kita, bahwa Yesus akan selalu menuntun kita. Dia akan hadir dalam rupa apapun. Dan itu kita alami bersama. Dialami juga oleh saudara-saudari kita yang terkena bencana, di mana hadir orang-orang yang penuh ketulusan membantu dan bersolider. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kiranya ada dua pesan yang penting dan pokok untuk kita renungkan bersama dari Injil Yohanes ini. Yang pertama, ketika Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku."
Nah, pertanyaan bagi kita, sungguhkah kita mengenal Yesus sebagai gembala kita yang baik? Kepada kita sebenarnya sudah disediakan begitu banyak sarana untuk mengenal Dia. Kita punya waktu untuk berdoa, kita punya waktu untuk merenungkan sakramen-sakramen, dan kita punya waktu untuk melakukan banyak hal yang bisa mengantar kita untuk mengenal Yesus Kristus. Dan karena itu marilah kita berusaha untuk mengenalnya, terus-menerus mengenalnya dengan merenungkan kitab suci, berdoa, menghayati sakramen-sakramen, dan berbagai macam cara yang bisa kita lakukan. Karena hanya dengan itu, iman kita akan Yesus sebagai gembala yang baik akan tetap teguh. Nah, pesan kedua dari Injil hari ini, marilah kita meneladani Yesus sebagai gembala yang baik. Kita juga sebenarnya diajak untuk menjadi gembala bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Untuk orang tua, jadilah gembala untuk anak-anaknya, atau sebaliknya. Jadilah gembala untuk orang-orang yang kesepian. Jadilah gembala untuk orang-orang yang barangkali sedang dalam kesusahan hidup. Kita semua dipanggil untuk menjadi gembala yang baik, sebagaimana Yesus yang sudah selalu hadir sebagai gembala yang baik. Marilah kita berupaya agar kita semakin terlibat menjadi gembala yang baik bagi semua orang, semakin mengasihi dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudari sekalian, marilah kita berusaha, marilah kita mengupayakan niat-niat baik ini sambil berharap Tuhan sendiri yang akan menyempurnakannya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan kepada kami Yesus Kristus Putramu. Ia telah menjadi gembala yang baik bagi kami, kawanan domba-Nya. Kami mohon ya Tuhan, semoga Engkau menganugerahkan dalam diri kami semangat untuk menjadi gembala bagi siapapun yang kami jumpai dalam kehidupan kami, terutama orang-orang yang sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Kami mohon pula semoga Engkau senantiasa menguatkan iman kami akan Putra-Mu yang rela wafat demi kami umat manusia. Terpujilah Engkau Tuhan kami, kini dan sepanjang